banyak juga. Silakan Anda berbicara. Ya kan? Silakan. Ya Pak, tolong. Bapak, ini pedagang bingung ini, ya. Nabang TV mainkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Pamulang, tempat sahabat kita juga. Dan sekarang Nabang TV dari konten series ini juga menghadirkan satu sosok yang cukup sudah malang melintang Bukan di Tanah Abang. Yang pasti bukan di Tanah Abang. Sudah malang melintang di dunia Politik. berita-berita politik. Dan hari ini teman-teman tidak perlu introduksi panjang untuk beliau karena mungkin teman-teman sudah mengenal siapa beliau. Dia diberi nama oleh orang tuanya adalah Valdo Maldini. Bro, channel kita ini kan Nabang TV nih, Bro. Ya kan? Gua pengen berbicara, kenapa sih pentingnya gua ajak lu ngobrol? Gua pengen ngajak lu ngobrol itu kenapa? Gua pengen juga dengar sebagai sahabat, sebagai teman nih, Bro. Valdo nih mikirnya kalau mau nyebut Tanah Abang tuh terfikirnya apa sih, Dok? Lu, Dok, kalau gue boleh tahu nih. Gue sebut Tanah Abang tuh yang lu pikirin apa sebagai Manusia, jangan sebagai politisi lagi ya, Dok ya. Manusia ya. Coba kita lepaskan tuh Tanah Abang, jaket-jaket partai dulu. stasiun. Tanah Abang. Kenapa Kan stasiun? itu meeting point banyak titik kan. Di Tanah Abang. Sebenarnya kan itu tempat di mana orang berkumpul, ya ujung stasiun bisa jadi ujung, kalau kita dari daerah lain bisa jadi starting point kan. Dan dia memang posisinya di tengah kota. Saya nggak tahu sejarahnya, mungkin perlu kita baca juga gitu kenapa. Nah jadi Tanah Abang itu kalau di otak saya pertama kali, saya sering naik kereta api komuter dan apa namanya itu adalah tempat transit. Tapi lu pernah belanja di situ, Dok? Belanja sih pernah pastilah. Saya nggak tahu apakah ada orang yang udah pernah menginjak tanah Jawa ini tidak ke Tanah Abang. Oke. At least Jakarta lah. Dengan posisi yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas sekarang, lu pernah ke Tanah Abang lagi? Pernah Sering? makan nasi Padang Di di Pincuran Tujuh? banyak Pincuran Tujuh pernah. Pincuran Terus Tujuh, ternyata dekat Valdo Maldini. Tamcid juga ada. Itu beda ya, Tanah Abang sama Tamcid beda ya? Sektor itu kan satu kawasan, tapi Tanah beda Abang. distrik. Ya, Iya. jadi Apa yang lu lihat dari Tanah Abang sekarang, Dok? sekarang sih sejak adanya online shop ya, memang cara kita berbelanja itu kan geser, ya kan. Jadi banyak juga orang-orang yang dulu itu saya ingat sekali ketika waktu kita kecil-kecil itu, ibu bapak itu pasti ke Tanah Abang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kalau bapak itu kan punya baju merek, boleh menyebut merek nggak sih di sini? Boleh, Dok. Crocodile itu loh. Oh, itu iya, kan iya. nyarinya kalau nggak di Mangga 2 di Tanah Abang. Ya, jadi pasti tuh. Nah, tapi ketika boomingnya e-commerce ya, Bang. E-commerce ya, bosnya sejak tahun berapa ya? Mungkin 2015-an Ya, starting 15-an, dan ya. itu memang ada decline kan, ada penurunan. Dan sepertinya sulit ya, sepertinya bagi pedagang yang terbiasa berinteraksi, karena kan ada hal-hal dagang baju itu kan, saya pribadi sejujurnya sampai hari ini tidak berani beli baju e-commerce. Karena Fitting takut, ya? Iya, Harus fitting, fitting. harus nyobain, Ya. pegang bahannya dan experience itu kan. Harusnya menurut lu, Dok, kita di pelaku bisnis di Tanah Abang ini menyikapi kondisi yang seperti saat sekarang ini dari sudut pandang lu yang dekat dengan mungkin, Dok ya, gua harus sentuh ke situ juga, Dok. Dekat dengan para penguasa, pengambil kebijakan. Apa nih yang harus kita persiapkan dengan kebingungan kita? Terus harus gimana gua, Dok, gitu loh. Iya, sebenarnya kalau bilang bingung ya, kayaknya semuanya bingung deh. Berarti menurut lu mereka juga bingung pasti nih. Iya, gitu. saya bisa bilang sekarang saat ya gini lah, kita itu kan tidak pernah. Iya, COVID ini mengajarkan kita betapa rapuhnya kita punya perekonomian, rapuhnya kita punya kesehatan, rapuhnya kita punya bahkan sektor yang mendorong ekonomi kita paling kuat konsumsi nih, Bang. Itu ya jeblok juga, sekitar 50-an persen minusnya dari PDB gitu. Ya, pertumbuhan ekonomi kita negatif 5,32 ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih memang sekarang itu kita kayak semacam menanti obat COVID ini. Vaksin lah bisa dibilang. Yang saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang lebih paham kesehatan
mungkin punya pandangan lain. Karena kan treatment vaksin ini rada-rada politis juga nih. Padahal kan ini harusnya klinis nih barang nih kan. Iya, iya. Nah jadinya menunggu itu, karena gini, kita sampai sekarang tuh nggak tahu sampai kapan nih pandemi. Nah kalau kita tilik lagi Bang, yang dari awal ketika saya bilang tadi adanya perubahan perilaku orang berbelanja, harusnya ketika kalau seandainya di awal itu kita ready, setidaknya ketika COVID ini kita baik-baik aja loh. Toh buktinya data transaksi e-commerce juga nggak jelek-jelek banget gitu loh. Iya kan? Maksudnya orang tetap belanja, awalnya orang belanja. Ini misal ya, belanja kebutuhan harian untuk masak itu di pasar, akhirnya sekarang geser ke sayur box. Ya benar, Iya kan? ya. Dan orang-orang yang awalnya juga mungkin di awal itu lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, sekarang ya juga lebih banyak di rumah dan menggunakan servis-servis yang online. Mungkin Dok, mungkin di beberapa sektor mungkin menguntungkan kita bermain di digital ini Dok. Atau Cuman yang gua rasakan, kalau seandainya kita ya mungkin berat nih buat pedagang nih untuk pindah nih Dok, gimana ya? Ya paling aturan mainnya sih. Sebenarnya kan pemerintah tuh sebenarnya ya kalau kita bicara pemerintah kan yang tugas utamanya itu kan memberi kepastian kan. Ya, memberi kepastian ini kan. Hari ini kan ya mohon maaf ya, Jakarta, pemerintah pusat, ya kan, gubernurnya sering tiba-tiba manuver gitu, pemerintah pusatnya manuver entah kemana gitu, jadi nggak ketemu. Sehingga ya contoh hal yang terbaru paling update terakhir ketika rem tangan darurat itu berantakan sekali gitu. Itu menurut saya itu masalah koordinasi aja, sehingga pedagang bingung, orang kantoran bingung. Nah, menurut lu, kita di pelaku Tanah Abang nih, pelaku bisnis di Tanah Abang yang rata-rata masih UMKM lah Dok kan. Menurut gue shifting. Gimana? Bergeser ke online. Itu solusinya. At least untuk hari ini. Mau nggak mau bos. Mau ngapain? Mau nunggu apaan tuh datang? Ya nggak akan datang. Dalam seminggu paling dapat duit 500.000 dengan kondisi kayak sekarang, hebat kali Bang. Ya kecuali grosiran mungkin gamenya beda kali ya. Maksudku kan di sana nggak semuanya grosiran. Ada orang yang pedagang middle kan, yang dia menjadi supplier untuk pedagang kecil di daerah-daerah yang orang nggak bisa terbang. Sebenarnya kendalanya benar juga Dok. Kalau di grosiran tuh kendalanya kita di platform-platform yang ada atau marketplace yang ada tuh tidak ramah untuk kita sistem dia. Jadi kita tidak bisa jual grosir, akhirnya kita jual retail. Nah itu tuh kan apa? Hal-hal yang tidak mau ego, yang tidak mau Udah itu tambah poin keempat nih, ego. Ya benar. Ya kan? Ini kita ngomongin keburukan kita semua nih, termasuk saya juga kadang-kadang. Ya sulit lah gitu. Ini zaman loh, ini kita kayak dinosaurus loh. Yang bilang saya nggak akan punah, punah Pak. Dinosaurus yang gede aja punah. Jangankan abang, kita pembeli juga bingung. Mau belanja gimana? Baju itu doang. Iya kan? Kita pembeli juga bingung. Iya kan? Sekarang itu ya, ini saya nggak tahu. Bahkan banyak di antara kita itu bahkan untuk beli baju itu pada nahan loh. Orang sekarang kalau punya duit itu kayaknya lebih banyak berhemat dan mungkin untuk makan doang. Itu makanya kalau abang lihat Gojek, itu tuh udah banyak sekali restoran indie yang muncul tuh. Iya benar. Iya kan? Benar. Dulu perasaan pas buka Gojek, coba kita buka Nirmi itu jaraknya 2 kilo, sekilo. Ini udah 0,7, 0,3. Lah kenapa Bu Ina tiba-tiba jual iga bakar penyet gitu kan? Iya. Nah, itu aja mereka aja shifting, Pak. Iya. Ya kan kenapa Bapak Atang tiba-tiba menjual nasi kebuli Turki gitu loh, kan gitu. Mereka aja shifting. Ya itu berarti adaptif. Solusinya ya shifting. Iya, shifting bersatu. Sudahlah, kita bikin negosiasi sama e-commerce. Kalau selama ini nggak senang sama e-commerce. Oh, kita semua pedagang nahan barang ya se-Indonesia. Barang kita hold. Lu sebagai Valdo Maldini, lu memilih memikirkan ekonominya apa menyelesaikan masalah healthy-nya atau kesehatannya? Gua, kalau malah kesehatan lah. Kesehatan. Tapi suka nggak suka, yang jadi resiko itu pedagang. Kecuali ada substitusi kebijakan pengganti nih. Misalnya, oke, semuanya pedagang kita freeze dulu ya. Nah nanti mungkin kita dari pemerintah akan berusaha berdiskusi sama pemilik ruko untuk meniadakan sewanya. Contoh. Ya kan, sewa kan jalan terus mungkin, ya kan. Atau kita akan bantu
dengan penambahan modal untuk UMKM. Kita negara punya duit sekian triliun nih gitu loh. Walaupun Tapi ini gini, Dok. tidak bisa mengganti ya omset Anda gitu. Ya. Tapi- Sekarang kan kondisinya uang itu nggak berputar. Startnya nol lagi nih. Ya kan? Pedagang yang udah kaya banget banget duitnya tiba-tiba setara kan sama orang-orang pedagang yang mohon maaf mungkin modal tidak sebanyak para bohir di Tanah Abang gitu. Jadi kan Covid ini dalam bahasa teknologi diriset ulang dari keadaan yang nol gitu loh. Termasuk politik, termasuk gimana kita melihat kesehatan. Berarti semua sektor, semua lini kebingungan. Semua sektor. Kebingungan. Kebingungan. Politisi juga kebingungan. Tidak tahu mau ngapain. Tidak tahu mau ngapain. Ya karena nggak ada pergerakan. Saya termasuk orang yang pengen tetap ada ruang dialog. Makanya saya bilang tadi kalau bisa pedagang itu suaranya satu. Ya. Karena kalau suaranya satu ada dialog di situ. Sekarang itu kan kita nggak bisa dialog. Nggak ada dialog. Semuanya mementingkan diri sendiri. Pasti nggak semuanya juga yang bisa diajak dialog. Tapi saya rasa bangsa ini adalah bangsa yang lahir dari konsensus. Pancasila itu kan sebenarnya dialog antara Soekarno kan ngomongnya lain, ya kan? Terus Hatta pengennya lain, Yamin maunya lain, ya semuanya maunya lain nih. Tapi karena mereka bersepakat, ya kan, dari Piagam Jakarta jadi bla 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 gitu, kan bangsa ini lahirnya dari sana. Selalu dengan konsensus. Nah, ketika konsensus berarti ada persatuan di situ, ada kepentingan bersama. Dan menurut saya ya, yang namanya bersatu itu bukan nih Bapak Ilham punya ini, Bapak Dhani punya ini, Bapak bla 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 punya ini, bukan. Bersatu itu tentang ngalah menurut saya. Ya. Ngalah loh. Ya pedagang mesti ngalah nih, misal. Atau politisi mesti ngalah nih. E-commerce mesti ngalah nih. Dan memang semua solusi itu startingnya itu dengan duduk bareng. Ya. Mau nggak mau Pak, politisi harus duduk bareng. Itu modelnya tuh. Nggak maksudku Ya, benar. itu kan cara berpikir sederhana untuk solving problem, Ya, gitu ya. loh. Tapi tetap mau di politik, Dok, dengan keadaan sekarang, Dok. Ya makin yakin saya di politik. Kenapa, Dok? Ya makin banyak sekali problem-problem yang harus diselesaikan sama orang yang tidak ngerti apa-apa. Jadinya gue harus yakin gini. Kacau nih kalau kita biarin dan tinggalin politik di kondisi kayak sekarang, orang lagi bingung begini ya menyelamatkan diri sendiri dong. Tapi lu unik loh menurut gua, Dok. Uniknya kenapa ya? Lu tuh orang biasanya kan bisnis dulu, Dok. Gedein bisnis dulu, ya kan, baru masuk ke ranah politik. Nah, lu nih lucu, Dok. Lu nggak coba, lu langsung masuk politik, berjalan di ranah politik lah, Dok. Masuk politik praktis lah, ya kan. Apa yang membuat lu yakin lu bakal diterima oleh para elit-elit, para senior lu bakal sama keluhan gua rasa sama dengan gua, Dok. Pedagang juga, pedagang muda-muda juga Yang kena ya. karena Kita asosiasi muda tuh ke usia dan jam terbang ya. Ya pikirannya kan gitu tuh. Ya. Selalu apa sih kalian gitu. Ngerti nggak, Dok? Ya nggak apa-apa lah. Ya kan kondisinya kan terjadi juga dulu kan sekarang kan. Ya nggak apa-apa lah. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya lu nggak mau beralih ke hal yang lain selain politik. Ya jangan, makin yakin dong gua harusnya. Tapi gua berpikiran ingin jadi politisi loh, Dok. Cocok. Coba aja. Coba aja. Ya bagus dong. Kita akan support. Nggak ngerti Kalau gua, bingung-bingung nyari partai, Nggak ngerti gua. kita ready. Tapi gini sih, kalau gue sih terkait hal itu ya, semakin ada banyak orang yang menyepelekan, mungkin ada banyak orang yang bilang kita nggak masuk hitungan, itu semakin jadi alasan gue untuk tetap bertahan. Tetap bertahan. Semakin banyak orang ngebully lu itu, berarti bukan semakin banyak orang benci sama lu, tapi semakin banyak orang yang pengen lu berhenti. Nah, ketika makin banyak orang pengen lu berhenti, ya lu jalan aja dong. Karena ketika lu berhenti, tercapai itu tujuan mereka tuh. Ya kan? Nah, udah ini orang nggak usah ikut. Trigger lu politik apa, Dok? BEM. Trigger politik bisa bilang BEM. Kan BEM lah lebih tepatnya ya. Setahu gua kan BEM. ibu kan pegawai ya, Dok ya. Iya, ibu pegawai, bapak Bapak usaha pengusaha, kecil-kecil. kan? Ya, rental mobil. Nggak, Pusing iya. juga tuh sekarang tuh. Nggak ada orang yang mau mobil. Ya kan? Rental mobil kecil-kecilan, bayar rental terus, kasihan. Ya kan? Pusing juga. Berarti trigger lu ke politik nih BEM ya. BEM. Karena sering ketemu orang susah. Apa yang membuat lu gagal di Sumbar menurut lu? Gagal maju di Sumbar menurut lu? Gini, gua mungkin punya batas untuk beberapa hal.
Pertama tentu terkait mahar politik. Sekarang tuh duitnya ada. Tapi gue tetap, ya dulu pengen maju juga, duitnya nggak ada. Gue juga nggak mau bayar. Sekarang duitnya ada, nggak mau bayar juga. Jadi ada batas yang selalu kita jaga. Tapi kan nggak bisa nggak bayar juga, bro. Ya belum tentu, belum ketemu aja caranya berarti. Ya sekarang lu praktek nggak bayar, itu kondisinya kan memang Iya, yang terjadi kan. bagi gue sih, kalau seandainya gue gagal hari ini dengan cara begitu, berarti harus ada 100 orang lagi yang akan nyobain dengan cara yang sama. Apalagi gue sih nggak mau bikin, misalnya, ketidakberhasilan Valdo hari ini adalah ketidakberhasilan anak muda. Enggak. Masih banyak kok yang lebih jago. Ada juga kok yang maju gitu loh. Bisa kok gitu. Kita kan lagi coba cari jalannya aja. Lu sempat terpikir aur kuning nggak, Dok? Ketika lu masa-masa ingin maju pilkada, pasar aur kuning. Kan itu pasar sering, terbesar. Sering kesana juga. Nomor 2 juga di Indonesia. Sering, tapi memang Sumbar 2 itu memang belum saya garap secara serius aja. Lebih senang pergi liburan aja ke Bukit Tinggi itu. Belum saya garap serius. Saya lebih banyak garap Sumbar 1, khususnya Padang dan pesisir selatan. Itu aja, itu kan basis pemilih terbesar. Saya lahir di Padang, SMA di Padang, kampung di pesisir selatan. Strategi elektoral aja. Dan dalam politik kan perlu itu. Nah jadi, kalau menurut saya sih, kalau pengen jadi pejabat pesisir selatan aja mungkin saya PAN lah, minimal wabub aja dapat ya. Tapi kan saya nggak pengen jadi pejabat doang. Pengen jadi apa, Dok? Ya pengen berusaha melawan sistem politiknya aja nih. Kenapa sih, Dok? Itu selalu yang lu... Iya, gue nggak. Emang lu lihat sistem politiknya seperti apa sih Ya sekarang? kan kacrut nih. Ya ribet, orang-orang bagus nggak bisa jadi pejabat. Lu sekarang merasa tidak dipercaya, atau tidak diberi kesempatan? Kesempatan kali ya. Dipercaya sih gue nggak ngerasa nggak. Kok angka surveinya lumayan kok. 5, Untuk orang kerja sebulan loh ya. iya benar, 5, Bukan pejabat. ya. Bukan Ya, siapa-siapa lah. Bukan siapa-siapa. Bukan anak pejabat. Bukan anak pejabat. Oke lah. I mean like kayak itu oke lah untuk anak-anak ini. Tapi ya cukup ya belum. Meyakinkan mereka ya tidak lah. Wong kerjanya sebulan. Ya besok berarti kan 2024 masih ada. Santai aja Pak. Mudah-mudahan sehat. Ya kan? 2024 saya masih paling muda tuh 34 tahun. Banyak orang yang pengen tahu nih Valdo nih bakal ngapain lagi. Valdo bakal ngapain Iya, bener. lagi. Banyak kan sebenarnya. Ya gue sih bakal gini-gini aja ngurusin partai. Ya tetap ngomong. Tapi nggak bisa dipungkiri lo, memang suara keterwakilan milenial sekarang, Dok. Memang Iya. nggak bisa terbungkiri. Iya, yang pasti itu menjadikan alasan gue untuk tidak berhenti. Misalnya kan kita ikutan nanti di proses pilkada, terus ngurusin parpol, terus nanti mungkin kalau 2022 tetap pemilu tuh ada beberapa pemilu tuh. Jakarta tuh pemilu 2022 tuh. Terus di Sumbar ada beberapa masih ngurusin parpol. Saya bahkan 2024 kalau saya nggak diperlukan untuk nyalek, saya nggak nyalek. Saya cari aja orang yang bisa nyalek. Saya kan ketua partai. Ya kan? Gitu loh. Saya tuh pengen partai ini bener lah. Problemnya di parpol sih menurut saya. Jadi semakin Anda bilang saya paling benci politik, tidak mau berurusan sama politik, ya nggak apa-apa. Tapi suka nggak suka, parpol ini yang bikin undang-undang, yang bikin peraturan, yang bikin perda, yang ngirim bupati, yang ngirim gubernur, yang milih presiden. Yang menyodorkan nama-nama yang akan dipilih masyarakat gitu loh. Kan parpol. Ya kalau nama yang disodorkan bagus ya enak masyarakat. Tapi kalau yang bapuk akhirnya pola pikir kita ya udahlah ini siapa nih yang keburukannya paling sedikit. Kan gitu aja. Ya, intinya kalau lu mau melakukan perubahannya di politik lah. Mau nggak paling mau cepat. ya. Menurut gue cara paling cepet dan paling efektif, efisien. Tapi memang nggak mau bisnis, Dok. Memang udah nggak mau bisnis. Ya kalau bisnis sih jalan aja. Nah ini Lu juga fokus nih, di ini bisnis. juga ya yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Gimana lu Dok? Cara lu memodali berpolitik Iya, lu, iya, iya. ya kan? Menurut gue sih ini tentang lifestyle sih. Gue pernah di posisi kayak pengusaha punya duit banyak sekali gitu, liburan keluar negeri sering banget gitu. Karena gua pernah ngobrol-ngobrol juga salah satu nama politisi daerah di daerah gua, Dok. Dia malah lari ke Tanah Abang, pindah ke Tanah Abang untuk cari uang. Gitu loh pola pikirnya. Iya, Untuk cari uang, untuk balik lagi ke kampung membiayai dana biaya politik gitu. Bisa jadi itu betul dan mungkin mayoritas begitu. Tapi kalau gue lihat sih ini kayak lifestyle aja. Itu satu, maksudnya lo bisa bertahan hidup dengan uang misalnya ketika lo punya 200M, 20M, 200 juta, 20 juta, 2 juta, itu lifestyle lo nggak berubah. Itu yang gue kontrol. Iya, iya.
Jadi lifestyle sih menurut gue ya. Intinya yang gue omongin dari dulu tadi kan poin-poin aja nih. Lifestyle aja. Kalau gue dikontrol lifestyle aja. Ya, dan gue sih misal kayak kemarin itu ketika maju di Sumbar yang donatur banyak. Bahkan teman-teman gue yang dalam tanda kutip udah ya direktur di perusahaan startup juga bantu gitu. Nah, selama ini kan kita punya problem di pendanaan politik itu nggak jelas. Kalau gue sih ngusulin financial fair play aja. Untuk orang yang pengen jadi DPRD tingkat 2 nih, maksimal uang habis tuh 100 juta. Misalnya. Itu udah termasuk baliho, saksi ditanggung negara atau udah termasuk saksi. Nah itu kalau lebih dari 100 juta langsung diskualifikasi. Wah enak betul tuh. Financial fair play. Kalau DPRD provinsi maksimal 300 juta atau 500 juta. Misalnya. Ya kan? Lebih dari itu, lebih 1 rupiah aja. Cut. Wah keren. DPR RI maksimal 750 juta. Sehingga memaksa calon banyak turun. Kan nggak pernah. Ya kalau mau ngubah itu ya rame-rame lah kita ke DPR. Ubah tuh undang-undangnya. Karena ini akan mengganggu semua politisi-politisi yang terpilih dengan cara nggak jelas. Terakhir loh nih, bukan terakhir nih. Apa masalah presidensial threshold, Dok? Itu tuh sejauh mana sekarang perkembangannya, Dok? Masih dibahas kayaknya. Kayaknya bisa jadi tetap 20, jadi 2024 15. akan bahkan sama? Nggak tahu saya, ini tergantung selera DPR aja. Nah, pada akhirnya ya, menurut saya politik itu tentang selera loh. Selera aja, taste aja. Kadang-kadang survei ini itu punya duit, belum tentu juga. Tapi kalau orang lagi berselera sama kita, kena gitu loh. Jadi pinter-pinternya nyari selera nih. Menariknya juga gini, Dok. Dengan lu muncul di kancah perpolitikan nasional, anak muda yang muncul lah di ranah politik ini, Dok, membuat semangat milenial juga untuk mau terjun ke politik. Cuman kan kita rata-rata yang mau terjun di dunia politik, teman-teman gua lah, ya kan, merasa bisa juga main di politik, ya kan. Cuman mereka tuh kebingungan dana politik itu, dana-dana yang harusnya dapat duitnya dari mana ya. Kita, ternyata nggak jelas kan? gua harus bangun bisnis dulu nih. Akhirnya membuat mereka tidak jadi turun ke politik. Sebenarnya mungkin saja menurut mereka saya punya memang politik nggak pemikiran-pemikiran. jelas kok. Karena nggak ada cash in-nya loh. Cash out semua kok. Nggak ada duit masuk. Duit masuk paling sumbangan. Sumbangan dibatasin. Iya kan? Jadi emang nggak jelas. Menurut saya sih masuk sekarang masih beresiko. Beresiko sekali. Kecuali berani, dalam tanda kutip berani ambil resiko besar ya. Masuk sekarang sih masih belum ramah lah. Toh pada buktinya juga belum tentu kok anak muda dipilih anak muda. Ya, ya. Tahu nggak pemilih Samara Amani itu mayoritas umur berapa? Di DKI Pileg kemarin. Nggak tahu Di gua. atas 40. Dalam derajat tertentu, saya bukannya ngomong apa-apa nih. Kayaknya anak muda juga cukup iri deh sama mereka. Pengen compete gitu loh. Apakah itu salah? Nggak juga. Bagus dong, fastabiqul khairat. Nah, kan gitu juga konsepnya. Tapi ya, fakta itu mungkin di satu sisi, kalau bagi saya selalu melihat kitanya nggak mampu. Atau sayanya nggak mampu meyakinkan teman-teman yang masih muda. Ya, coba lagi dong. Maksud saya gini loh, kalau saya tuh orangnya, kalau gagal itu, coba lagi aja gitu loh. Sama kayak tadi, kenapa tadi saya bilang, wah paling cuma 10% Dok, ini marketnya. Coba lagi jadi 15% gitu loh. Jadi memang ada dorongan, dan pada akhirnya nih Pak Ilham ya, maksud saya pada akhirnya apapun kesalahan yang terjadi itu, kalau kita berefleksi terus, itu salah dari kita kok. Kebanyakan pointing orang, gubernur nggak jelas, ini nggak jelas, itu nggak jelas, itu nggak jelas, akhirnya kita lupa. Kitanya juga nggak jelas gitu loh. Iya kan? Iya, iya. Ya kalau dalam konteks politik ya wajar perbedaan sikap politik gitu, standing position. Tapi lama-lama nih belakangan tuh, coba aja punya waktu santai sampai ini, kayak gua yang nggak jelas deh gitu. Jadinya kan gitu kita berpikir. Nah, lu mendorong sekarang para orang-orang muda atau milenial sekarang ini mendorong terjun ke politik, apa coba lu bisnis dulu deh? Dan bagaimana pandangan lu terhadap ini? Selalu gua tanyakan kepada teman-teman ngobrol yang ada di Nabang TV juga, Bro. Bagaimana pandangan mereka? Kan selalu dijustifikasi kayak gini nih. Lu jauh-jauh kuliah, akhir-akhirnya lu dagang gitu. Nah, menurut lu pandangan lu tuh apakah lu sama dengan paradigma yang ada di banyak pendapat di luar sana tentang milenial yang ingin berbisnis atau masuk ke Tanah Abang tapi di justifikasi ngapa-ngapain sih lu jauh-jauh kuliah? Ujung-ujungnya lu jualan di Tanah Abang. Ya, maksud Ya saya itu menurut lu gimana, Dok? menurut saya sih itu biasa aja.
Masih untung lah punya usaha di Tanah Abang. Mahal loh sewanya. Berapa sih sebulan? Coba Ya, bilang ada deh. 300 juta. 300 juta kan? Satu toko ada 125. Yang paling murah tuh Sebulan. Setahun Setahun. itu. Berarti kan at least bisa sekitar 10 juta. Lebih itu luasnya mohon maaf mungkin nggak gede kan itu. Maksudnya cuma 2x3. 2x3 kan? Lu bayangin itu kalau itu sewa ruko, Pak. Ya kan? Susah lo bisnis Tanah Abang tuh kalau ada yang ngetawain berarti nggak tahu. Sama kayak politisi muda. Ngapain sih lu masuk politik? Ya nggak tahu aja. Gitu loh. Jadi ya gue bukannya lagi ngajarin lu nih Pak Ilham. Ya nggak apa-apa, lu ajarin juga nggak Enggak, apa-apa. tapi maksudku adalah ada banyak hal yang mungkin terjadi itu karena kita kurang sama-sama cari tahu, kurang sama-sama ngobrol, kurang sama-sama dialog. Makanya gue tuh ya suka nggak suka gue tuh emang gue juga ngerasa ketika misalnya gue jadi gubernur DKI atau gue jadi presiden gitu, gue yakin gue tidak itu mereka bukan orang paling pintar, ya kan? Mereka bukan orang paling pintar, tapi orang yang mau dengar aja. Yang paling sulit bagi orang berpangkat ini kan mendengar. Telinga 2, follower banyak, tapi following 0 lah, kan kacau itu. Nanti ini orang nggak mau denger nih gitu kan, nah gitu loh. Jadi ya susah kita kalau nggak bisa ngobrol dialog. Pesan apa yang pengen lu sampaikan kepada pelaku usaha bisnis di Tanah Abang, Dok, sekarang, Dok? Shifting cepet, adaptif, jangan terlalu lama meratapi kondisi ini Bapak Ibu sekalian. Dan percaya aja gitu. Doing something, melakukan sesuatu itu jauh lebih baik dibandingkan nggak ngapa-ngapain. Percaya saya aja. Percaya sama saya. Ngelakuin sesuatu itu jauh lebih baik dibandingkan marah-marah. Ya daripada alih-alih nunggu 10 hari yang diisi dengan kemarahan, ngata-ngatain orang gitu kan. Nah coba pikir, duduk sama-sama, cari caranya. Ya kan, daripada dosa bertambah, habis itu tenaga habis, duit juga habis gitu kan. Dan kita go nowhere, nggak kemana-mana. Kira-kira gitu. Bersatu, solid. Sama, Dok, mungkin juga lu perlu kasih juga pendapat sedikit lah, atau argumen lu lah. Tentang pengusaha muda Tanah Abang yang merasa santai aja, coba. santai aja. Atau para milenial yang coba Kita masuk ini Tanah kan Abang. kerja bukan untuk diginiin bos, gitu kan, bukan untuk tepuk tangan. Iya. Yang paling enak tuh nanti orang yang ngata-ngatain kita kasih duit, nah itu paling betul. Itu paling enak tuh, pembalasan paling halus dan manis. Gue banyak lah orang-orang yang ngata-ngatain gue, kalau dia lagi kesusahan gue yang paling pertama datang kok. Ya. Ini yang paling penting. Udahlah, Rasul aja dikata-katain, apalagi ente. Ya. Siapa sih kita nih, gitu kan? Rasul bukan. Iya, Rasul juga enggak, gitu. Iya, Betul. betul. Setinggi apa harga diri kita untuk nggak terima untuk dienyek orang gitu loh. Menurut saya sih gitu ya, Pak ya. Saya juga kadang-kadang emosional gitu. Apalagi kadang-kadang yang ngenyek ini saya tahu dia tidak jauh lebih baik nih. Sekolahnya nggak jelas, misal nih ya. Tapi mau gimana gitu loh. Rasul aja manusia yang tanpa dosa dikata-katain sama pendosa gitu loh. Apalagi kita, Pak. Ya nggak usah baper lah. Ya pada mungkin intinya. itu yang membuat gue bertahan sampai sejauh ini kalau kata-katain di media sosial. Lucu banget nih Nabang TV. Oke, paling terima kasih lah Valdo. Terima kasih Bapak Ilham. Terima kasih Valdo sudah mau hadir di sini, sudah mau menemani gua bercerita dengan banyak ngambangnya, banyak anehnya, Bagus, banyak bro. pusingnya, banyak bingungnya gua sekarang dalam kebijakan ini. Host ideal. Ya. Perlu diinterview nanti pedagang di Pasar Anyar, di Bogor tuh. Jadi lo suarakan nih, Voice of Pedagang. Wah. Jadi ada satu segmen di Nabang TV itu VOP, Voice of Pedagang. Lo interview. Gimana, Bu? Gimana? Gitu kan. Kirim ke Bima Arya, mention gitu loh. Oh itu caranya Do ya? Oh iya dong. Kan lu ingin mempersatukan pedagang. Iya. Lu kok bisa nyatuin pedagang, Pak? Presiden lu, Pak. Serius gua. Lu bayangin berapa orang datang ke tokonya, ya kan? Berapa orang datang berapa asosiasinya? Presiden Anda. Kalau seandainya minimal presiden asosiasi Persatuan Pedagang. Terima kasih Valdo. Thank you. Sekali lagi gua Mantap. doakan juga lu Nabang sukses TV. di dunia politik, doakan juga. Bersatulah para pedagang. Pedagang bersatu tidak bisa dikalahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.